Pertama kami merasa bersyukur ya, alhamdulillah bahwa ketika Pak Setia Novanto dan DPP datang ke Pak Habibie itu tidak kemudian sama dengan pernyataan yang dilakukan oleh Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan Provinsi yang menyatakan dukungan terbuka pada Setia Novanto, sekalipun dia sudah tersangka. Maksudnya mengapresiasi Pak Habibie-nya nih? Iya, apresiasi Pak Habibie dan Dewan Kehormatan, yang saya kira masih punya akal sehat ya, dan rasional gitu, cara memandang Golkar menghadapi masalah yang sekarang sedang menimpa khususnya ketua umum kita gitu. Walaupun saya tahu persis, saya kira mungkin niat dari Pak Setia Novanto datang itu juga pasti mau menyamakan persepsi dan pernyataan yang sama juga dengan dewan-dewan sebelumnya, mendukung Pak Setia Novanto sekalipun beliau sekarang berstatus tersangka. Yang menurut kami sebetulnya itu adalah sesuatu yang membuat justru citra Partai Golkar semakin terpuruk ya. Kalau rame-rame, kita menyatakan bahwa kita ini cukup aneh kok sekarang kepemimpinan Golkar sekarang ini itu berusaha menunjukkan seperti orang yang kehilangan akal sehat dan menghilangkan budaya rasa malu gitu ya. Rame-rame mengekspresikan diri, menyatakan dukung, sekalipun ketua umum kita ini sudah tersangka. Tersangka kasus korupsi lagi ya? Kasus korupsi, itu kan sebetulnya bisa dimaknai dua. Yaitu? Ya, yang pertama itu adalah bahwa kita tidak merasa bersalah, gitu, dan tidak percaya terhadap institusi yang sekarang sedang melakukan proses pemberantasan korupsi. KPK dalam hal ini. Yang kedua itu bentuk pembangkangan juga. Bagaimana dikonsolidasikan satu kekuatan untuk mengatakan bahwa, apalagi Ketua Dewan Pakar waktu itu eksplisit menyatakan kami mendukung dan meminta supaya Pak Setia Novanto itu melakukan pra-peradilan, melakukan perlawanan. Nah, ini kan melawan bukan KPK tapi melawan pemberantasan korupsi. Nah, itu sebetulnya bertentangan juga dengan apa yang selama ini diputuskan dan digembar-gemborkan oleh Partai Golkar. Di dalam keputusan, salah satu keputusan Munaslup yang kemarin itu ada satu putusan yang mengatakan bahwa Golkar harus menjadi garda terdepan dalam proses pemberantasan korupsi. Dan itu diturunkan. Pak Setia Novanto membuat kebijakan sendiri, baru periode ini itu ada semua pengurus mulai DPP sampai ke kabupaten kota harus membuat fakta integritas yang ada 7 poin. Yang poin ke-6-nya adalah apabila terindikasi ya kalimatnya ya? Iya, terlibat kasus narkoba, kemudian korupsi segala macam, itu dengan sukarela mundurkan diri atau diberhentikan. Ada fakta integritas itu ya? Ada fakta integritas itu. PDLT ya istilahnya ya. Nah, di dalam ADRT kita punya PDLT. Ya, prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela. Nah, sebetulnya dari sisi itu ya ini kami menilai sudah tidak pantas lagi dan tidak layak lagi Pak Setia Novanto ini memimpin Golkar. Makanya kami sejak awal meminta supaya kita semua warga Golkar mempersiapkan diri untuk mencari pemimpin baru. Apalagi nanti kalau dikaitkan dengan soal tadi yang disampaikan Pak Hanta, peta-peta politik itu 2019 itu pasti sangat berpengaruh nanti. Sangat berpengaruh. Nanti berpengaruh kita. Jadi begini, saya kira pertama ini kan situasi yang mundur menurut saya kepemimpinan sekarang ini. Kalau bicara pun sudah dilarang-larang kan begitu. Nah, saya tertarik tadi kalau Pak Hanta mengatakan ada teori baru tentang politik tersandra ini. Jadi kalau eksternalnya Golkar tersandra dengan kekuatan kekuasaan di luarnya, gitu. Di dalam pun juga berusaha dilakukan seperti itu. Ya. Contohnya tadi itu kan. Tidak boleh bicara. Tidak boleh bicara. Nah, kadang-kadang juga selama ini itu terpraktikkan yang lebih parah lagi. Misalnya kalau ada orang yang membangkang atau DPD 1, DPD 2 membangkang, kemudian ditarik SK-nya, dipilih ketua yang baru. Nah, ini kan sesuatu yang tidak sehat sebetulnya. Nah, padahal sebetulnya yang kami lakukan ini adalah kan sebetulnya penyelamatan partai. Ya. Kita melihat realitas hari ini ya, bahwa semenjak Pak Setia Novanto itu tersebut namanya di dalam dakwaan Irman dan Sugiharto, disitulah kemudian juga secara otomatis citra Partai Golkar juga ikut tergerus. Setiap nama Pak Setia Novanto itu disebutkan dalam persidangan, dipikor, kemudian saksi-saksi dipanggil, kemudian menyebut nama Pak Setia Novanto juga, maka semua orang mengasumsikan ini adalah kerjaan Golkar. Nah, makanya kemudian sampai sekarang dalam 3 bulan terakhir ini, berbagai survei itu menunjukkan bahwa
elektabilitas Golkar itu menurun. Makin menurun ya? Survei yang terakhir kita patok saja misalnya Kompas Ya. itu 7,1 ya. Nah, ini kan 7,1 ya? 7,1. Padahal kalau kita lihat di 2014 14, sekian persen, hampir 15. 14,9. Nah, kalau tadi Kasih ke kursi. konversi ke kursi, Iya, ya 16. kan mungkin sekitar kalau 7,1 mungkin 8,1-an lah ya. Ya turun. Hampir separuhnya dong kalau gitu. Hampir separuhnya. 100% apa? Dengan Nah, 50%. jadi kalau dikaitkan tadi misalnya soal Pilpres 2019, kalau ini tidak segera diganti, ya saya khawatir calon-calon presiden itu termasuk Pak Jokowi yang sekarang juga sudah mendapat dukungan dari Partai Golkar, ya, itu nanti dapat pepesan kosong. pas terpilihnya ternyata dapat Ya pada saat pencalonannya nanti kemudian Golkar itu cuma dapat dukungan, ya. Kalau ini dibiarkan sekarang 7,1, kalau dibiarkan itu kan pasti trennya Bisa turun. merosot lagi, ya. Gitu. Nah oleh karena itu kami meminta tolonglah kita sama-sama menyelamatkan partai ini, ya. Makin kita melawan, ya apa namanya? menurut Anda ini melawan ya? Golkar melawan Ya melawan ini menurut saya. Orang udah kasus tersangka. Jadi gini, saya juga yang heran kalau memang kita tetap memberikan dukungan kepada Pak Setia Novanto, kenapa sih kita harus mengekspresikan terbuka DPP rapat Konferensi pleno, rame-rame ya. konferensi pers mengatakan kami tetap dukung. Dewan Pembina kami dukung juga. Dewan Pakar kami dukung juga. Provinsi kami dukung juga. Ini kan suasananya kayak mau menjelang Munas, mencari dukungan secara internal kan. Padahal Padahal ini status urusannya tersangka. keluar. Jadi Ya. ini gagal Ya. fokus gitu Ya. loh. Fokus kita ini sekarang berhadapan dengan masalah image publik terhadap Partai Golkar ini Oke. merosot karena ketua umum kita ini kasus tersangka. Sekarang statusnya tersangka. Kok kita malah mencari galangan dukungan terus kemudian menyatakan solid. Itu yang sering saya katakan. Sekarang ini ilustrasinya Pak Setia Novanto ini ibarat supir bis Iya. sedang mengajak semua warga Golkar masuk ke bisnya. Bis Kemudian Golkar ini ya? Bis Golkar. Kemudian Golkar dibawa ke jurang. Analoginya mengerikan ya. Suruh rame-rame Oke, gitu loh. iya. Sementara kita ingin sebetulnya supaya Supirnya diganti. bis ini tetap di jalan yang benar di jalan, Jalan gitu raya, ya. supaya tidak dilemparin orang bisnya, supirnya kita ganti, gitu kan? Simpel menurut Anda Simpel sebenarnya? aja. Oke. Dan saya kira kalau kita bicara tentang hati nurani, tanya DPD. Saya tadi disampaikan Pak Hanta, kalau ada polling ya ke DPD 2 Dua, ya. atau bahkan Sensus. ke kader, sensus dan segala macam seperti itu, tanya apakah yang dilakukan oleh generasi muda Partai Golkar ini mengada-ngada, ya apakah memang kita ini apa namanya sepakat atau tidak sepakat dengan korupsi? Saya yakin pilihan banyak pada kita teman-teman. Mana ada sih kita yang mau tersandar dengan kasus yang korupsi? kemudian menurunkan elektabilitas partai. Dan itu menurunkan elektabilitas partai yang artinya sama dengan menihilkan kerjaan politik kita selama ini. Menihilkan pekerjaan dalam politik membangun selama ini. Partai Golkar. Gitu. Jadi visi misi 2024 pun itu Ya sia-sia. 2045 ya maaf 2045. 2045, terus keputusan Munas yang mengatakan kita ikut memberantas korupsi, ya. Terus kemudian sia-sia kita ya. mau mencalonkan Pak Jokowi, ya. Dan saya kira Pak Jokowi juga pasti akan terganggu, Oke. ya. Baik. Ketika dia dicalonkan oleh partai yang ketua umumnya tersangka korupsi iktp. Oke. Nah, dan lebih parah lagi kalau kemudian pengaruh Pak Jokowi itu belum tentu Kepada dilakukan Golkar. tapi yang lebih bahaya lagi kalau memang kasus ini tidak selesai, ya, ketika Golkar tetap dalam posisi mendukung Pak Jokowi, maka itu akan berpengaruh ke Pak Jokowi. Oh malah tadi, bisa iya. berimbas kepada Pak Jokowinya. Ya gimana tidak, misalnya bagian dari yang mendukung Pak Jokowi ini adalah orang yang tersangkut kasus korupsi iktp. Apalagi pernyataan mendukung Jokowi 2019 tadi kita cuplik memang yang menyatakan adalah Setia Novanto ya sebagai ketua umum yang kemudian, sekarang statusnya kalau tersangka. soal dukungan, saya kira belum tentu juga mudah ya. Ketika misalnya Merubah pergantian, katakanlah Pak Setia Novanto diganti melalui Munaslup, terpilih ketua umum baru, tidak otomatis juga kepemimpinan yang baru itu serta merta tidak kita asumsikan sekarang bisa berubah haluan tidak mendukung Pak Jokowi. Karena pertama itu adalah keputusan resmi organisasi yang sangat kuat, ya. Kalaupun nanti terjadi Munas, itu kan tidak jauh dari orang-orang yang sekarang berada di DPP yang akan terlibat di dalam kepemimpinan baru itu, yang semua juga terlibat kemarin. Ya. Nah, kemudian yang kedua, pernyataan dukungan terhadap dukungan Jokowi, pemerintahan Jokowi JK dan kembali ke Pak Presiden Jokowi tahun 2019 dicalonkan, itu kan juga proses yang cukup panjang, ya.
dan ada orang-orang juga. Jadi itu menjadi salah satu syarat gitu nanti. Mungkin ya, saya ingin mengatakan kalau memang kita tetap ingin berproses yang panjang, katakanlah gini lah, kita kan kemarin kan mengalami kesulitan yang begitu parah Ya, ada 1 tahun perpecahan itu, lah ya, perpecahan ya. itu ya. Jadi pengalaman itu kan kita tidak bisa kemudian menutup mata, kita tidak bisa berkomunikasi baik dengan pemerintah. Gitu. Nah, jadi salah satu syarat nanti adalah ketua umum yang berikut itu mungkin saya kira orang yang memang juga bisa berkomunikasi dengan Tetap ada kedekatan begitu ya. kedekatan. Misalnya- Kita pertama tidak akan berhenti terus, karena ini idealisme kita ya, Baik. bahwa kita cinta Partai Golkar ini dan kita ingin menyelamatkan partai ini tidak terus terpuruk. gitu. Oke. Maka yang kami lakukan adalah meyakinkan terus seluruh kader Golkar. Kita sekarang sudah mulai besok kita mau deklarasikan apa namanya? Ya. Ntar disembrit lagi, kan katanya nggak boleh Ya, bersuara nggak apa-apa, berbeda. kan kita punya hak yang dijamin oleh konstitusi kan Ya. untuk bisa berbicara gitu. Ya. Jadi sekarang sudah terjadi sebetulnya upaya membangun Golkar ini menjadi kelam di dalam itu. Ya. Sudah mulai dibangun secara institusi, secara kolektif, image Golkar korup. Maka kemudian kita akan mendeklarasikan besok Golkar bersih. Jadi kita bisa mau membedakan. Pasti dan tetap meminta Setia Novanto mundur. Oh iya, tetap. Oke. Jadi kalau mau bersih, jalan satu-satunya adalah ganti Setia Novanto. Munaslup berarti ini Munaslup. urusannya. Nah, dan keluar, saya kira kita juga punya tanggung jawab terhadap institusi DPR ya. Oke, Karena iya, itu benar. institusi Sebagai ketua DPR milik di situ ya. rakyat Iya. gitu. Kami yang kemudian sering menyampaikan memakai akal sehat dan budaya malu, kami juga merasa malu kalau kemudian ada kader kami yang di sana diminta Ketua terus sama umumnya lagi fraksi-fraksi begitu ya? lain untuk minta dimundurkan. Benar sekali itu. Kami akan sampaikan juga itu nanti ke MKD. Oke, Bahwa MKD jangan pakai standar ganda. Dulu Pak Setia Novanto itu pada saat kasus minta saham saja, itu mereka memutuskan, memvonis melakukan pelanggaran berat Iya, pada saat itu. iya. Walaupun kemudian Pak Novanto mundur. Iya. Sekarang Mundurnya kalau bagian orang dari strategi ya waktu itu ya. bagian dari strategi. Oke. Balik lagi. Oke. Kalau sekarang sudah Baik. tersangka, kemudian banyak alasan